Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Virtual Memory. Sebelumnya, kami bertiga yang beranggotakan Bayu Padilah, Krisna Perdana Jaya Sitompul, dan saya sendiri Muhammad Fatur Rahman. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau disk sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik tersebut. Oke. Virtual memory juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap masing-masing sistem operasi. Misalnya Linux terhadap swap, memori virtual ini digunakan sistem operasi ketika komputer sedang menjalankan sebuah program aplikasi yang kapasitasnya melebihi memori yang tersedia. Teknik memori virtual akan memudahkan pekerjaan seorang programmer ketika besar data dan programnya melampaui kapasitas utama. Sebuah multiprogramming dapat mengimplementasikan teknik memori virtual sehingga sistem multiprogramming menjadi efisien. Contohnya, 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori kapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB atau KB dan bagian-bagian proses atau swapin masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan dan akan keluar atau swap out jika sedang tidak diperlukan. Virtual memory adalah bagian dari suatu hard drive yang diidentifikasikan sebagai RAM melalui sistem operasi atau software lain. Karena memori hard drive lebih murah daripada RAM tambahan, maka virtual memory adalah cara yang lebih murah untuk memperoleh tambahan memori dan meningkatkan kecepatan operasi aplikasi. Biasanya memori ini halamannya diarahkan ke hard disk. Dalam sistem operasi modern, termasuk Windows, program aplikasi, dan sistem banyaknya proses memori referensi selalu menggunakan alamat memori virtual yang secara otomatis diterjemahkan ke nyata atau RAM. Alamat oleh perangkat keras. Hanya bagian inti dari kernel sistem operasi bypass terjemah alamat ini dan menggunakan memori nyata alamat langsung. Virtual memory selalu digunakan bahkan ketika memori yang diperlukan oleh semua proses yang berjalan tidak melebihi jumlah RAM yang terpasang pada sistem. Beberapa sistem operasi memerlukan yang namanya virtual memory, layaknya Linux yang membutuhkan swap. Microsoft Vista atau XP yang membutuhkan yang namanya virtual memory. Teknik memori virtual akan memudahkan pekerjaan seorang model ketika besar data program kapasitas utama. Sebuah multiprogramming dapat mengimplementasikan teknik memori virtual sehingga sistem multiprogramming menjadi efisien. Prinsip dari memori virtual adalah bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak akan pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem yang tidak menggunakan memori virtual. Oke, selanjutnya ada tujuan virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Sistem operasi akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Krisna Perdana Jaya Sitompul. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu dari tujuan virtual memory. Pada saat data yang tersimpan di swap file diperlukan, data tersebut ditukar atau diswap dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori atau RAM.
Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file. Satu hal yang perlu dicatat bahwa karena sistem operasi tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walaupun swap file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Ya, yang selanjutnya fungsi dari virtual memory, ya, yang pertama mengenai kelebihan atau beban dari RAM. Yang kedua berperan sebagai RAM cadangan, tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Yang ketiga menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskannya ke prosesor. Yang keempat itu data yang disimpan pada virtual memory atau pegging file bersifat sementara. Dan fungsi virtual memory juga ialah untuk mengoptimalkan kinerja dari komputer dengan tambahan memori. Maka kemungkinan terjadi crash sangat kecil sekali. Ukuran dari pegging file biasanya berbeda-beda. Untuk ukuran pegging file Linux ialah 2 kali lipat dari memori aslinya. Misalkan kita memakai memori berkapasitas 512 MB, maka ukuran pegging filenya yaitu 1 GB. Walaupun tidak harus 2 GB, tapi untuk memaksimalkan kinerja, maka sebaiknya 2 kali lipatnya. Untuk ukuran file pegging di Windows XP dan Vista yaitu 1,5 kali kapasitas aslinya. Misalkan kita menggunakan memori sebesar 1 GB, maka pegging file sebesar 1,5 GB atau GB. Dalam XP maupun Vista, pegging file ini dinamai dengan peg file, safe. Bila kita ingin mencarinya, pasti tidak akan ketemu karena file ini disembunyikan atau di hidden file. Sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori utama dan sisanya di disk. Virtual memory dapat diimplementasikan dengan 3 cara, yaitu pegging, segmentasi, dan kombinasi pegging dan segmentasi. Yang pertama itu pegging. Sistem pegging mengimplementasikan ruang alamat besar pada memori kecil menggunakan index register, base register, segment register, dan lain-lain. Pengertian pegging file ialah data yang hanya disimpan sementara atau bisa dibuat swap. Pada sistem operasi Linux, kita diharuskan untuk membuat 2 partisi utama, yaitu untuk sistem dan untuk swap. Virtual memory ini berbeda halnya dengan memori fisik seperti RAM. Karena RAM merupakan komponen yang termasuk ke dalam golongan hardware, walaupun dalam kenyataannya, virtual memory ini disimpan di hard disk, tetapi kerjanya tidak tampak, artinya berjalan secara software namun disimpan di hardware. Data yang disimpan ini tidak dapat bertahan lama, dalam artian hanya saat digunakan saja. Dan bila komputer dimatikan, maka yang tadinya ada di virtual memory akan hilang. Ya, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bayu Padilla. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Krisna. Dalam sistem pegging, jika sebuah ruangan diperlukan untuk proses dan halaman yang bersangkutan tidak sedang digunakan, maka halaman dari proses akan mengalami peg out atau disimpan ke dalam disk atau swap out. Memori akan kosong untuk halaman aktif yang lain. Halaman yang dipindah dari disk ke memori ketika diperlukan dinamakan pegging in, dikembalikan ke memori atau swap in. Ketika sebuah item dapat mengalami pegging, maka item tersebut termasuk dalam item yang menempati ruang virtual yang diakses dengan alamat virtual dan ruangan yang ada dialokasikan untuk informasi pemetaan. Sistem operasi mengalokasikan alamat dari item tersebut hanya ketika item tersebut mengalami pegging in. Istilah pada sistem pegging, alamat virtual dengan V alamat yang dihasilkan dan perhitungan menggunakan index register, base register, dan segmen register, dan sebagainya. Yang pertama, alamat nyata atau real address sama dengan R, alamat yang tersedia di memori utama fisik. Peg unit terkecil virtual address space
Ketiga ada page frame unit terkecil memori fisik. Keempat ada page fault, permintaan alokasi page ke memori yang belum dipetakan. Terakhir ada MMU, Memory Management Unit, atau chip atau kumpulan chip yang memetakan alamat maya ke alamat fisik. Alamat virtual dibagi menjadi dua bagian. Pertama ada number page atau bit-bit awal, yang kedua ada offset, bit-bit akhir. Secara matematis, table page merupakan fungsi dengan nomor page sebagai argumen dan nomor-nomor frame sebagai hasil. Segmentasi. Yang pertama, segmentasi memungkinkan pemrograman memandang memori sebagai berisi banyak ruang alamat atau segmen. Ruang alamat itu sepenuhnya independen. Yang kedua, tiap segmen berisi barisan linear alamat 0 sampai maksimum. Panjang tiap segmen dapat berbeda sampai panjang segmen maksimum. Yang ketiga, dengan segmentasi pemrograman tidak berurusan dengan batasan-batasan memori yang disebabkan kapasitas memori utama. Yang keempat, panjang segmen dapat berubah selama eksekusi. Yang kelima, segmen stub bertambah ketika terjadi operasi push dan turun saat operasi push. Karena setiap segmen merupakan ruang alamat terpisah, segmen dapat tumbuh dan merekrut secara bebas tanpa mempengaruhi lainnya. Jika stuck pada segmen tertentu memerlukan ruang alamat lebih besar untuk tumbuh, stuck dapat memperolehnya karena tak ada yang ditabraknya di ruang alamat itu. Kesimpulan, virtual memory adalah bagian dari suatu hard drive yang diidentifikasi sebagai RAM melalui sistem operasi atau software lain. Pada setiap sistem komputer, peningkatan beban atau jumlah pengguna, jumlah pekerjaan yang dilakukan, menyebabkan penurunan kinerja beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas masing-masing. Namun, ini terjadi secara non-linear. Setiap peningkatan beban atau demand melebihi hasil titik tertentu dalam penurunan dramatis dalam kinerja. Ini berarti bahwa sumber daya ada pasukan kritis pendek dan telah menjadi bottleneck. Ya, baik. Cukup sampai sini presentasinya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.